Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arya dari NIM 053, ingin mempresentasikan tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Langsung saja, efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi atau biasa disebut dengan optimalisasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fokus pada produktivitas dan menghindari pemborosan. Dan selanjutnya itu ada distribusi pendapatan, yaitu pembagian kekayaan di antara masyarakat, menjamin kesejahteraan dan stabilitas sosial. Dan yang terakhir itu ada hubungan keduanya. Efisiensi alokasi menentukan produktivitas, distribusi pendapatan, menjaga keadilan. Keduanya perlu keseimbangan untuk mencapai berkelanjutan ekonomi. Lanjut itu ada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana barang dan jasa dialokasikan di antara individu untuk mencapai efisiensi dan kepuasan maksimum. Di sini ada kurva Pareto efisiensi. Pareto efisiensi ini pada umumnya adalah kemampuan seseorang untuk mencari hasil yang maksimal. Di dalam kurva ini menggambarkan efisiensi dalam sistem ekonomi, di mana alokasi sumber daya menghasilkan keseimbangan optimal untuk produksi dan konsumsi. Efisiensi Pareto terjadi ketika tidak ada pihak yang dapat diperbaiki keadaan tanpa memperburuk pihak lain. Dan selanjutnya ada efisiensi dalam keadilan. Efisiensi tersendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk mencari hasil yang maksimal dengan keterbatasannya. Yang disebut efisiensi dalam keadilan itu adalah efisiensi, yaitu kemampuan untuk mencapai hal yang maksimal tapi perlu juga dengan keadilan. Selanjutnya itu ada efisiensi dalam infak. Efisiensi dalam infak itu sendiri diarahkan pada saat infak itu mencari kemampuan yang maksimal untuk kepuasan diri sendiri di saat infak. Dan selanjutnya ada kurva utility, yaitu kurva keterbatasan kepuasan. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, kepuasan bertambah. Yang diperoleh dari setiap unit akan berkurang. Misalnya semakin banyak seorang makan, kepuasan dari makan ke-5 atau ke-6 akan jauh lebih kecil dibanding makanan pertama. Itu ada garis oranye, itu adalah puncak TU. Ketika kepuasan total tidak bisa ditingkatkan lagi, tambahan konsumsi tidak memberikan manfaat, atau MU sama dengan 0. Dan yang L itu adalah disuliti. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau kerugian sehingga TU menurun dan MU menjadi negatif. Selanjutnya ada perbandingan konsep optimal solution di 3 sistem. Yang pertama, efisiensi alokasi, itu kapasitalisme nya tinggi, pasar bebas, tentuan supply demand. Contohnya inovasi teknologi seperti Apple dan Google yang berkembang pesat karena kompetisi pasar. Dan juga aspek tersebut ada di sosialisme, kendali pemerintah pada kebutuhan dasar. Contohnya program kesehatan gratis di Norwegia dan subsidi oleh pajak tinggi. Dan di dalam Islam juga ada efisiensi alokatif, yaitu optimal dengan etika halal dan maslahah. Contohnya pengelolaan keuangan syariah di Malaysia yang mendukung bisnis halal. Yang kedua ada distribusi. Distribusi menurut kapitalisme itu adalah rendah, fokus dan pada individu. Contohnya Amerika Serikat, di mana CEO memiliki gaji ribuan kali lipat pekerja biasa. Dan selanjutnya itu ada sosialisme dalam distribusi, yaitu tinggi pajak progresif untuk pemerataan. Contohnya sistem pajak di Swedia yang mendanai pendidikan dan tunjangan sosial. Dan yang terakhir itu ada Islam di dalam distribusi, yaitu seimbang, zakat dan larangan riba untuk menjaga keadilan. Contohnya sistem zakat di negara Islam untuk membantu masyarakat miskin. Dan yang terakhir itu ada kapitalisme menjadi di dalam ciri khas, yaitu yang pertama
kompetisi dan inovasi. Contohnya munculnya banyak startup unicorn di negara-negara kapitalis. Dan selanjutnya ada di sosialisme. Di dalam ciri khas itu pemerataan lewat layanan publik. Contohnya negara-negara Nordik dengan fokus pada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir itu ada Islam di dalam ciri khas, yaitu berisikan kombinasi efisiensi dan nilai syariah. Contohnya larangan monopoli. Dalam Islam mencegah ketimpangan kekayaan. Dan selanjutnya ada dari ketiga sistem. Di dalam kurva ini ada garis biru, yaitu kapitalisme. Efisiensi tinggi banget, dari pemerataannya menurun drastis. Ini karena fokus utama kapitalisme ada di inovasi dan kompetisi, bukan distribusi. Dan yang garis merah itu adalah sosialisme. Pemerataannya tinggi tapi efisiensi sering dikorbankan. Sistem ini lebih condong kesejahteraan sosial tapi kurang mendorong inovasi individu. Dan yang terakhir itu ada garis hijau, yaitu Islamic system. Posisi di tengah-tengah mencoba menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan. Sistem ini menjaga agar kedua aspek ini tidak terlalu bertimbangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.